sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, saya Marlen Priscilia Tambayu, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Mulinding di Kabupaten Minahasa Selatan. Bersama dengan tuntunan dan arahan dari Bapak M. Ilham sebagai fasilitator dan Ibu Susanti Teresia Mangkei sebagai pengajar praktik. Saat ini saya akan memaparkan aksi nyata pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Aksi nyata modul 1.3 dalam visi guru penggerak sebagai implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Adapun visi guru penggerak yang telah saya usung, yakni terwujudnya generasi tangguh yang berkarakter dan berwawasan global. Berangkat dari visi guru penggerak, saya memunculkan prakarsa perubahan, yakni meningkatkan keterampilan dan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran yang inovatif dan bermakna. Yang melatar belakangi aksi nyata ini ialah ketika saya melihat motivasi belajar siswa yang rendah, sehingga mempengaruhi kehadiran dan siswa lebih menganggap bahwa pendidikan hanya sebuah kewajiban, bukan kebutuhan. Dan akhirnya hasil belajar pun menurun dan kurang memuaskan. Selain itu, saya ingin menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, yang berpusat pada siswa, agar pembelajaran yang lebih bermakna sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, serta menerapkan profil pelajar Pancasila. Adapun tahapan pada aksi nyata saat ini, yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga refleksi. Tahapan pertama yaitu perencanaan. Yang saya lakukan pada tahapan ini ialah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Yang ketiga, mencari sumber baik melalui buku maupun melalui internet. Yang keempat, mengikuti berbagai pelatihan, workshop maupun webinar. Yang terakhir, menyusun rencana pembelajaran. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan. Pada pelaksanaan, setelah melakukan doa bersama, kemudian dalam proses pembelajaran, saya meminta murid untuk tampil ke depan, memperlihatkan potensi dan bakat yang dimiliki dalam bentuk performance pembelajaran. Entah itu dalam bentuk memunculkan hasil atau mereka presentasi, kemudian mereka berdiskusi secara berkelompok. Setelah menemukan minat dan bakat, kemudian berdiskusi, mereka pun tampil ke depan untuk menarik suatu kesimpulan, yang lebih dikenal dengan generalization, untuk menarik sebuah kesimpulan dari apa yang mereka pelajari, kemudian untuk melihat dan memberikan keberanian, rasa percaya diri kepada siswa, dan mereka bisa tampil ke depan. Setelah
Akhirnya murid saya beri tugas untuk melakukan wawancara atau tanya jawab kepada narasumber, dalam hal ini kepada seorang petani, untuk mencari informasi tentang kebutuhan, produksi, dan kelangkaan pada petani. Kemudian membuat video wawancara sebagai bentuk presentasi kreativitas pada mata pelajaran IPS. Setelah di dalam kelas melakukan pembelajaran yang kreatif, akhirnya murid saya beri tugas untuk melakukan wawancara atau tanya jawab kepada narasumber, dalam hal ini kepada seorang petani, untuk mencari informasi tentang kebutuhan, produksi, dan kelangkaan pada petani. Kemudian membuat video wawancara sebagai bentuk presentasi kreativitas pada mata pelajaran IPS. Setelah di dalam kelas melakukan pembelajaran yang kreatif, akhirnya murid saya beri tugas untuk melakukan wawancara atau tanya jawab kepada narasumber, dalam hal ini kepada seorang petani, untuk mencari informasi tentang kebutuhan, produksi, dan kelangkaan pada petani. Kemudian membuat video wawancara. Tahapan selanjutnya yaitu refleksi. Untuk mengevaluasi dan merefleksi manajemen perubahan yang telah saya buat berdasarkan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Saya merefleksi, pertama, merefleksi diri sendiri dengan cara mencari tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang telah saya terapkan atau yang telah saya lakukan, agar dapat diperbaiki pada pelajaran atau pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, saya merefleksi rekan sejawat. Ini saya mendapatkan refleksi dari Ibu Frinisa Kalalo. Pembelajaran yang kreatif akan membuat murid tidak bosan karena dirancang sekreatif mungkin, seperti membuat konten video yang dihubungkan dengan materi pembelajaran dan membuat murid merasa nyaman dan menyenangkan, sehingga meningkatkan motivasi belajar dan membuat murid bersemangat untuk ke sekolah. Dari kegiatan pembelajaran yang telah diterapkan dan dilaksanakan, saya mewawancarai seorang murid, dan pendapat murid tersebut, pembelajaran kali ini sangat seru karena belajar dengan praktik ternyata lebih mudah dipahami karena saya bisa turun langsung ke lapangan. Kemudian saya bebas berkarya lewat membuat video presentasi sesuai dengan kreativitas dan bakat saya. Demikian aksi nyata modul 1.3. Semoga dapat meningkatkan motivasi belajar murid dan dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan menciptakan pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mari mulai dari diri untuk memberikan pengajaran yang menyenangkan, karena memori mereka akan merekam sampai ke beberapa tahun-tahun ke depan. Terima kasih.